Usai di-upgrade, F-22 Raptor akan jadi monster mematikan. Angkatan Udara dan Lockheed berencana untuk mulai menginstalasi Link 16 data link pada sektor 180 F-22 Raptor yang memungkinkan pasukan AS dan sekutu untuk bertukar lokasi dan menargetkan data melalui pesan radio tanpa suara. Link 16 adalah standar pada pesawat, kapal, dan sistem pertahanan udara AS dan sekutu. Namun F-22 saat ini tidak memiliki sistem tersebut. Itu karena F-22 yang memiliki fitur silumannya dapat membocorkan lokasinya dengan menyiarkan pesan Link 16. Dengan data link F-22 yang sangat aman dan unik, pilot Raptor dapat berkomunikasi tanpa kata-kata dengan satu sama lain. Namun untuk berkomunikasi dengan contohnya pilot F-16 terdekat, pilot Raptor harus membuka saluran radionya. Ini adalah kesalahan terbesar dalam cara operasi F-22 Raptor dengan sensor tersembunyi dapat membantu mengarahkan pasukan lain dalam pertempuran, asalkan dapat berkomunikasi tanpa suara. Angkatan Udara saat ini agaknya bersedia untuk mengkompromikan kemampuan siluman F-22 agar lebih kolaboratif. Kemampuan mentransmisikan Link 16 dapat memungkinkan jet siluman F-22 untuk beroperasi bersama dengan operasi udara koalisi sebagai penyerang, memungkinkan pesawat untuk berbagi pandangan dari ruang pertempuran dengan pesawat lain, tutur Wakil Presiden Program F-22 Orlandi Sanchez. Angkatan Udara sudah lama ingin menyelesaikan masalah data link Raptor, tetapi masih terhalangi oleh produsen kontrak. Pada 2017, mereka akhirnya menemukan cara untuk mempercepat upgrade itu. Menurut laporan Sean Waterman di Air Force Magazine, 2 tahun lalu dihadapkan dengan keterlambatan dalam upaya modernisasi F-22 yang mengancam dominasi pejuang terhadap para pesaingnya. Angkatan Udara memutuskan untuk mereformasi cara meluncurkan upgrade untuk Raptor, tulis Waterman. Alih-alih pendekatan konvensional, Angkatan Udara ingin memperkenalkan kemampuan baru menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai pengembangan gesit. Angkatan Udara 4 tahun lalu merestrukturisasi upaya modernisasi F-22 yang sedang berlangsung menjadi jalur pengiriman kemampuan tangkas, jelas Waterman. Dengan banyak pembaruan yang lebih kecil, alih-alih lebih sedikit, yang lebih besar, modernisasi yang dulu membutuhkan waktu 1 dekade atau lebih, sekarang dapat mulai terjadi hanya dalam beberapa tahun. Untuk Angkatan Udara, menambahkan Link 16 ke F-22 menjadi prioritas utama. Menurut Waterman, pada Februari 2018 kantor program F-22 menggunakan otoritas akuisisi baru di bawah bagian 804 dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2016 untuk mengeluarkan perintah tegas kepada Lockheed Martin, yakni kontrak Agile Capability Release atau RACR. Pada tahun fiskal 2019, RACR didanai sebesar 140 juta US dollar, bagian dari total biaya langsung modernisasi dan pemeliharaan F-22 senilai 2,7 miliar US dollar. Untuk F-22 tahun itu, apropriasi 2019 akhirnya memungkinkan Angkatan Udara dan Lockheed Martin untuk mulai menginstal kemampuan Link 16 awal pada armada Raptor mulai tahun 2020. Dengan Link 16, pendekatan baru itu berarti pilot F-22 akan bisa mendapatkan beberapa kemampuan sambil menunggu lebih banyak kemampuan. Kemampuan Link 16 terdiri dari ratusan pesan data potensial yang menyertai informasi lokasi. Pengguna akan dapat memutuskan pesan mana yang paling penting, kemudian mencari untuk memasukkannya dalam perilisan awal yang meliputi produk minimum pertama yang layak. Dengan asumsi tidak ada yang salah dan Lockheed memang berhasil menambahkan Link 16 ke pasukan F-22, 2020 bisa menjadi tahun Raptor akhirnya memenuhi janjinya sebagai pesawat tempur terbaik di dunia dan pesawat perang yang membantu pasukan lain di sekitarnya berkinerja lebih baik. Ribut dengan AS, Cina kembali dipasok sistem rudal S-400 Rusia. Rusia telah merampungkan pengiriman 2 resimen sistem rudal S-400 Triumph ke Cina. Melalui transportasi laut, senjata pertahanan canggih Moskow ini dikirim saat ketegangan Beijing dan Washington memanas. Sumber diplomatik militer Rusia mengatakan kepada kantor berita TASS, Senin 27 Juli 2020, bahwa pengiriman sistem pertahanan rudal anti pesawat itu sudah selesai.
Sertifikasi serah terima sudah ditandatangani jauh hari, yakni pada Desember di Cina. Pengiriman satu set resimen S400 kedua yang terdiri dari 2 divisi perangkat peluncuran, stasiun radiolokasi, peralatan energi dan layanan, suku cadang dan instrumen ke Cina telah selesai. Klien juga menerima lebih dari 120 rudal canggih terpandu anti pesawat dari 2 jenis, kata sumber diplomatik tersebut. Sumber itu juga mengklarifikasi bahwa sertifikat penyerahan S400 telah ditandatangani di Cina pada Desember 2019 setelah momen penandatanganan ketentuan kontrak pada layanan jaminan 18 bulan peralatan oleh pihak Rusia mulai berlaku, lanjut sumber diplomatik militer Rusia. Sumber tersebut menambahkan bahwa semua pengiriman perangkat sistem pertahanan rudal S400 ke Cina menggunakan beberapa kapal. Kapal transportasi maritim pertama menuju ke Cina pada Juli 2019. Kontrak S400 dengan Cina. Cina menjadi pembeli asing pertama dari sistem rudal Surface to Air S400. Tercanggih Rusia, Moskow menandatangani kontrak dengan Beijing untuk pengiriman 2 set resimen S400 pada 2014. 1 set resimen pertama S400 dikirim ke Cina pada musim semi 2018. Militer Beijing berhasil menguji coba peluncur rudal dan menghantam target aerodinamis dan target balistik. S400 Triumph yang oleh NATO dinamai SA-21 Growler adalah sistem rudal surface to air, jarak jauh dan menengah terbaru yang mulai beroperasi pada tahun 2007. Sistem ini dirancang untuk menghancurkan pesawat, rudal jelajah dan rudal balistik dan juga dapat digunakan terhadap instalasi darat. S400 dapat menghantam target pada jarak hingga 400 km dan pada ketinggian hingga 30 km. Selain Cina, Turki juga membeli senjata pertahanan tersebut yang mulai dikirim pada 12 Juli. India mengikuti jejak kedua negara itu dan pengiriman dijadwalkan mulai akhir 2020. Momen yang selama ini menjadi kekhawatiran bagi Amerika Serikat rupanya mulai menjadi kenyataan, di mana Washington sejak awal telah mewaspadai penggelaran sistem Hanut S400 bakal digunakan untuk mempelajari karakteristik jet tempur besutan AS atau NATO. Setelah pada November 2019 Turki menjajal kemampuan deteksi radar S400 pada jet tempur F-16 Fighting Falcon, maka kini Turki dikabarkan telah lebih jauh lagi, yaitu menjajal sistem Hanut S400 untuk mendeteksi pergerakan jet tempur stealth F-35 Lightning II dan F-22 Raptor. Tentu yang menjadi pertanyaan kapan dan di mana sistem Hanut S400 Turki punya kesempatan untuk mendeteksi manuver kedua pertempuran stealth generasi kelima tersebut. Tentu yang menjadi pertanyaan kapan dan di mana sistem Hanut S400 Turki punya kesempatan untuk mendeteksi manuver kedua penempur stealth generasi kelima tersebut. Bila menguji F-16, serta-merta dapat dilakukan oleh milik TNI AU Turki sendiri, sementara dengan memanasnya hubungan dengan Ankara, Washington memang tak menempatkan F-35 maupun F-22 di lanut Incirlik, Turki. Sumber dari BulgarianMilitary.com yang mengutip keterangan dari majalah Evening Courier dan Fighting Jet World disebutkan sistem radar S400 telah beberapa kali mendeteksi pergerakan F-35 dan F-22 milik AU/AS yang sedang menjalani penerbangan rotasi di Timur Tengah, di mana jet tempur siluman itu melintasi kawasan Laut Hitam dan ruang udara Turki. Walau F-35 dan F-22 tak ditempatkan di Turki, namun acap kali kedua